Tauhid vertikal atau ilahiyah dan tauhid horizontal atau basyariah. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Adapun apa, kemana, dan bagaimanakah sesungguhnya yang dijalani oleh para pelaku rukun Islam, terutama yang berevolusi dengan puasa. Pilar utamanya adalah tauhid vertikal atau tauhid ilahiyah dan tauhid horizontal atau tauhid basyariah. Tauhid itu proses penyatuan ilahiyah ke atau dengan Allah, serta penyatuan ke atau dengan manusia atau makhluk yang memiliki rumus dan formulanya sendiri-sendiri. Perlawanan terhadap dunia, penaklukan atas diri dan kehidupan untuk di dunia akhirat kan yang ditawarkan oleh ibadah puasa, sekaligus berarti proses deindividualisasi, bahkan deeksistensialisasi. Tauhid adalah perjalanan deeksistensialisasi, pembebasan dari tidak pentingnya identitas dan rumbai sosial keduniaan di hadapan Allah. Segala kedudukan, fungsi, dan peran di dunia dipersembahkan atau dilebur ke dalam eksistensi sejati Allah dan kasih sayangnya. Tauhid sebagai perjalanan deindividualisasi berarti menyadari dan mengupayakan proses untuk larut menjadi satu atau lenyap ke dalam wujud kidam bako Allah, di mana manusia hanya diadakan, diselenggarakan seolah-olah adanya palsu oleh yang sejati ada. Yang juga ditawarkan oleh puasa adalah proses dematerialisasi atau peruhanian, atau dalam konteks tertentu pelembutan dan peragian. Dematerialisasi bisa dipahami melalui umpamanya konteks peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah mengalami proses transformasi dari materi menjadi energi, menjadi cahaya. Maka dematerialisasi vertikal bisa berarti mempersepsikan, menyikapi dan mengolah materi badan, pemilikan dunia, perilaku, peristiwa untuk dienergikan menuju pencapaian cahaya. Fungsi sosial dikerjakan, manajemen dijalankan, musik diciptakan, karir ditempuh, ilmu digali dan buku dicetak, uang dicari dan harta dihamparkan, tidak dengan orientasi pada kebutuhan dunia sebagai materi yang fana, melainkan digerakkan ke makna ruhani, pengabdian, dan takorub kepada Allah, sampai pada akhirnya masuk dan bergabung ke dalam kosmos dan sifatnya. Proses dematerialisasi, proses ruhanisasi atau proses transformasi menuju, jangan bilang-bilang, bergabung atau dalam tanda kutip menjadi Allah. Dalam tanda kutip menjadi Allah. Meminta hal-hal tertentu ditanggalkan atau ditinggalkan. Dalam bahasa sehari-hari orang akan bilang, jangan mati-matian mencari hal-hal yang tak bisa dibawa mati. Menanggalkan atau meninggalkan itu mungkin seperti perjalanan transformasi padi menjadi beras, menjadi nasi. Padi menjadi beras dengan menanggalkan kulit. Beras juga padi
Tapi beras bukan lagi padi, sebagaimana padi belum beras. Nasi itu substansinya adalah padi atau beras, tapi sudah dengan suatu pencapaian transformatif. Para pemakan nasi tidak anti padi, tapi juga tidak makan padi dan menanggalkan kulit padi. Pemakan nasi sangat membutuhkan beras, tapi tidak makan beras dan tidak membiarkan beras tetap jadi gumpalan beras. Pemakan nasi memproses bahan dan substansi yang sama menjadi atau menuju sesuatu yang baru. Jadi, para pemburu dan pengabdi Allah tidak anti dunia, tidak anti materi, tidak anti benda, tapi juga tidak menyembah benda, melainkan mentransformasikannya atau mengamal salehkannya, meruhanikannya atau menyaringnya menjadi bermakna akhirat. Bahkan manusia akan menanggalkan dan meninggalkan dirinya sendiri. Gumpalan individu, wajah, badan, performance, eksistensi dunia karena dirinya di akhirat. Dirinya yang bergabung ke Allah adalah sosok amal salehnya. Pada citra waktu, dematerialisasi, peruhanian, deindividualisasi, dan deeksistensialisasi berarti pengabdian, pembebasan dari kesementaraan. Yang tanggal dan ditinggalkan adalah kesementaraan. Segumpal tanah bersifat sementara, tapi ia difungsikan dalam sistem manfaat dan rahmat, maka fungsinya itu mengabdi. Sebagaimana gumpalan badan kita serta segala materi eksistensi kita bersifat sementara. Yang menjadi abadi adalah produk ruhani pemfungsian atas semua gumpalan itu. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Juga dalam proses tauhid horizontal, penyatuan berarti sosialisasi pribadi. Kalau masih pribadi yang individualistik atau ananiah, ia adalah gumpalan. Begitu integral sosial atau tauhid basyariah, ia mencair, melembut. Yang ananiah itu temporer dan berakhir. Yang tauhid basyariah itu bako dan tak berakhir. Identitas sosial, harta, benda, individu, segala pemilikan dunia dienergikan, diputar, disirkulasikan, didistribusikan, dibersamakan atau diabdikan ke dalam keberbagaian sosial. Itulah peruhanian horizontal. Oleh karena itu, proses-proses menuju keadilan sosial, kemerataan ekonomi, distribusi kesejahteraan, kebersamaan, kewenangan, dan lain sebagainya sesungguhnya merupakan aktualisasi tauhid secara horizontal. Kita tinggal memperhatikan setiap sisi, segmen, dan lapisan dari proses sosial umat manusia, pergaulan, kebudayaan, negara, sistem organisasi, melalui terma-terma materialisasi versus peruhanian. Satu versus kemenyatuan, penggumpalan versus pelembutan, sampai akhirnya nanti pelampiasan versus pengendalian. Budaya ekonomi industri konsumsi kita mengajak manusia untuk melampiaskan, sementara agama menganjurkan manusia untuk mengendalikan. Kalau
Kedua arus itu sama-sama menemukan lembaga dan kekuatan sejarahnya yang berimbang. Konflik peradaban akan serius. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ibadah puasa merupakan jalan tol bagi perjuangan manusia untuk mencapai kemenangan di tengah tegangan konflik tersebut di atas. Juga dalam pergulatan antara iradatun nas, dalam arti individualisme individu kecil, dengan iradatullah, individu besar total. Kita bisa menoleh ke terma sab'a samawat, 7 langit, ruh, benda, tumbuhan, hewan, manusia, ruhanisasi, rih. Kita bisa temukan siklus-siklus kecil dan besar, proses peruhanian yang diselenggarakan oleh manusia. Atau terma 4 agama. Agama intuitif instinktif, agama intelektual, agama wahyu, serta agama atas agama. Kita bisa menemukan bahwa ketika penerapan wahyu agama terjebak menjadi berfungsi gumpalan-gumpalan, maka agama atas agama merupakan fenomena peruhanian, kristalisasi substansi di mana semua manusia bekerja sama menempuh nilai-nilai inti perohanian yang mengatasi gumpalan-gumpalan aliran, sekte, kelompok, madhab, atau organisasi agama. Terma lain yang mungkin bisa kita sentuh adalah cakrawala puasa la'allakum tattaqun. Produk maksimal puasa bagi pelakunya adalah derajat atau kualitas takwa. Sambil nanti kita diskusikan terapan empiriknya, kita catat stratifikasi fikih atau hukum akhlak takwa. Kondisi peradaban umat manusia masih tidak gampang untuk sekadar mencapai tatanan manusia, fikih atau hukum, atau budaya fikih atau hukum. Apalagi naik lebih tinggi lagi ke level akhlak dan takwa. Perjalanan tiada terbayang.